Puji Tuhan, kita percaya semua terjadi karena kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu kita mau meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi terbaik bagi kita. Sungguh besar setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Para singers bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Yang warna merah sama amin, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sejemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan pada saat ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau. Glory, glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Glory, glory, haleluya. Kami agungkan Engkau, Yesus. Ya lama Haleluya,
haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah pada saat malam hari ini. Kami rindu meninggikan, mengagungkan Engkau. Kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau yang kami tinggikan pada saat ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal sampai selesainya. Roh Kudus berkarya, menjamah kami semua, memberkati kami semua, mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu kalau ada kuasa-kuasa yang di luar Engkau yang coba-coba mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami usir, kami tengking dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu saja yang berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita ada orang-orang yang menang. Amin. Haleluya. Kami dari Sekolah Misi Eagle Nest di BTV bersyukur boleh diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Bahkan boleh bertemu dengan jemaat Tuhan GPDI Philadelphia. Haleluya, saya percaya ini satu kesempatan yang luar biasa. Mari kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
buat kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala hormat, segala puji. Mari sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari dengan imanmu katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah, Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sambil mengangkat kedua tanganmu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau kudus. Namun ini setiap tangan-tangan kami Tuhan, Kau Allah yang kudus. Sekali lagi sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata
bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan katakan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari dengan imanmu, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu. Sekali lagi, sama-sama katakan, layak dipuji. Kau yang layak dipuji Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami patut memujimu, menyembahmu Tuhan. Hanya Raja atas segala raja, namamu besar, termulia namamu besar, termulia namamu besar, mu besar, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami mau siap berglori untuk Tuhan. Kami mau siap bersorak-sorak untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Semuanya jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan di samping kiri kananmu, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menyembah, akan memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Oh. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari kita angkat kedua tangan kita, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di
atas segala nama. Serukan sambil tangannya di atas. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa? Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus Tuhan di atas. Sekali lagi katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus di atas segala. Haleluya. Sambil kita melompat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat sekali lagi katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Mari kita melompat lagi Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya ada. Sekali lagi sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, haleluya. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari staf yang ada, dari Kak Tari yang ada. Kesaksian lewat puji-pujian. Shalom semuanya, salam saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya staf di Eagle Nest. Puji Tuhan bisa hadir di tempat ini untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Dan saya bawakan lagu ini bilang apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau katakan Tuhan Yesus baik. Tidak mudah saudara ketika segala hal yang terjadi dalam hidup kita, ujian, tantangan yang datang dalam hidup kita, kita bilang Tuhan Yesus baik, gak gampang. Apalagi di tengah lembah kekelaman yang pernah saya alami, mungkin saya pernah kena penyakit tumor di payudara dan lain sebagainya gitu. Tapi Roh Kudus selalu mengajarkan di hati saya, ayo Tari, kamu harus mengucap syukur.
Kamu harus katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena ketika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita, Bapak Ibu Saudara yang tahu lagu ini, bisa juga ikut menyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dan ku sembah Kau, dan ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Haleluya, itu kesaksian yang sangat luar biasa lewat puji-pujian yang ada. Biarlah hidup kita tetap ada di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan sambil menutup mata jasmani kita, kita membuka mata rohani kita. Kita siap dibentuk. Kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan
menjadikan kita orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, banyak pergumulan, tantangan, tetapi percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Mungkin kita merasa hamba, kita merasa kering, mungkin banyak hal yang kita alami hari-hari ini, tapi percaya bahwa Tuhan selalu beserta buat kehidupan kita. Haleluya. Bagaikan tanah kering, yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus, kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Dengan lembut katakan, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Hari-hari ini banyak hal yang kita alami, banyak proses kehidupan yang kita alami, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Biarlah kita selalu haus akan firman Tuhan, biar kita tetap rindu, kita rindu selalu berada dalam hadirat Tuhan. Bila selalu Tuhan hadir dalam setiap hidup kita, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mata. Jemaat Tuhan katakan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini,
pulihkanku, mengalirlah. Haleluya. Glory, glory. Rabataya syada rata karaya bayasi. Rabataya syada rata karaya bayasi. Glory, glory, glory. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalir, oh haleluya, haleluya. Kuasa Roh Kudus Rata gaya siarata karaya bayasi, rata raya bayasi, mararaya se, Roh Kudus. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan mengalir. Haleluya, haleluya. kuasa Roh Kudus Glory, glory. Mengalir. di tempat Oh, mengalirlah. Oh, Roh Kudus. Haleluya. Mari yang jemaat Tuhan, jemaat Tuhan katakan mengalir. Mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan. Oh, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Lawatlah tempat ini Bapa. Holy Spirit datang di tempat ini, waktunya ambil alih tempat ini Bapa. Inilah Kairos-Mu. Kami mau sembah, kami mau puji, kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab nama-Mu tinggi. Yes Lord. Kami sembah, sebab kami percaya Tuhan akan datang suku-suku menyembah, akan datang bangsa-bangsa menyembah. Setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi menikmati kebenaran firman-Mu. Datanglah di tempat ini Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Hamba tak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pakailah hamba, pakailah kami semua yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Iya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya. Wow, hari yang luar biasa Bapak Ibu. Kami diberi kesempatan yang luar biasa. Ini salah satu hal yang wow gitu buat kami dikasih kepercayaan untuk melayani. Terima kasih Pak Pendeta sama Ibu. Ya, terima kasih banyak jemaat Tuhan yang saya kasih dan saya cintai, saya banggakan. Hari ini hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita akan mengalami lagi yang luar biasa lebih lagi ya. Bapak Ibu, ada yang unik Bapak Ibu di tengah-tengah sini. Saya dengan bersama tim saya datang, semuanya pakai baju hitam. Saya sendiri putih Bapak Ibu. Haleluya. Memang wow, saya berpikir dalam perjalanan, kenapa ya saya harus pakai baju putih? Ternyata ada satu hikmah sesuatu yang muncul dalam pikiran. Oh ternyata bagus saya pakai baju putih. Karena apa Bapak Ibu? Kalau seandainya lampu di sini mati, teman-teman, nggak kelihatan. Yang lain oke, kan pakai baju hitam, putih kan. Face-nya, wajahnya putih, lampu mati kelihatan. Saya hitam, baju hitam semuanya nggak kelihatan Bapak Ibu. Dicari sama Pak Pendeta, di mana nih Luis? Di mana nih? Pak, saya di sini. Luis, saya di sini Pak. Haleluya. Itulah humor ya Bapak Ibu. Saya percaya karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita tidak bahagia selama beberapa musim ini, tidak tertawa, mari kita bersama-sama tertawa. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas, kita akan melihat bagaimana cara kerja iblis memanipulasi berita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita mendengar yang namanya berita hoax, pasti kita tidak suka. Ya? Pas disayang-sayangnya ditinggal pergi. Gak suka. Pas disayang-sayangnya ditinggal pergi. PHP, dibilangnya penipuan harapan palsu. Ya disampaikan, oh aku gini, ternyata ditinggal pergi. Wah itu berita yang menyakitkan bagi seseorang. Nah PHP, penipuan harapan palsu. Nah hari ini kita akan belajar menggali lebih dalam bagaimana iblis manipulasi berita atau membohongi. Kita tahu bersama-sama karena iblis itu adalah bapa pendusta. Nah, iblis memakai cara ini untuk menjatuhkan manusia yang pertama yang kita kenal dengan Adam, dan iblis juga memakai cara ini untuk menjatuhkan manusia yang berikutnya. Kalau dalam Perjanjian Baru Yesus disebut juga Adam yang kedua. Nah, iblis manipulasi berita. Next. Oke. Yes. Di sini Bapak Ibu,
Kita lihat bersama-sama. Ayat ini dengan jelas dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Saya garis tanda merah itu Bapak tanda biru. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu, sejak saya melihat dan saya membaca merenungkan ini, ternyata iblis adalah bapa pendusta. Ia adalah pembunuh manusia sejak dari semula. Semula itu sejak kapan Bapak Ibu? Sejak manusia pertama diciptakan. Next, kita akan melihat bagaimana iblis menipu. Sabar dulu, kasih kembali saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Lagi next. Oke, image. Oke, biar nggak apa-apa. Oke, image day. Ini artinya apa? Manusia pertama itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tahu bersama, jadi image day ini artinya apa? Diciptakan, dibuat, digambarkan dengan kasih. Jadi apa? Manusia pertama firman Tuhan mencatat. Next ayatnya. Oke. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 firman Tuhan dengan jelas berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa? Rupa Allah maksudnya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi jelas di sini Bapak Ibu. Manusia pertama diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi kita ini segambar serupa dengan Allah. Amin. Nah, iblis yang kita kenal dengan Lucifer atau setan memanfaatkan kalimat ini dengan memanipulasi, menipu, membohongi. Dia berdusta. Kita lihat kayak ayat yang berikut. Oke, jadi inilah awal mula manusia itu jatuh ke dalam di taman saat Tuhan berpesan untuk menjaga, merawat. Ternyata di sini manusia jatuh. Kita lihat bersama-sama. Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi alam ini seketika semuanya diciptakan. Jadi Allah membentuk semuanya, segala sesuatunya indah. Lalu itu Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menjaga taman. Tetapi apa? Kita tahu bersama-sama iblis yang adalah pendusta, bapa segala pendusta, pembohong itu datang mencobai apa? Manusia pertama ini di taman. Kita lihat bersama. Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi gini. Pertama, kita melihat di Kejadian 1 ayat 26-27 jelas bahwa manusia itu sudah diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita ini segambar serupa dengan Allah dan Allah memberi kita satu otoritas, yaitu berkuasa atas segala ciptaannya. Jadi kita punya otoritas, kita mengatur semuanya. Tetapi lihat, iblis datang dengan kalimat yang sama. Kita lihat di Kejadian 3 ayat yang kelima. Engkau dan kamu akan menjadi seperti Allah. Simple Bapak Ibu. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya apa? Di sini iblis sedang memanipulasi kalimat yang pertama bahwa kita ini sudah diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tetapi Allah sudah menggambarkan kita segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi iblis memanipulasi dengan kalimat ini. Engkau akan menjadi seperti Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah diciptakan segambar serupa dengan Allah, iya enggak? Yes. Tetapi apa? Iblis memakai kalimat ini lagi. Engkau akan menjadi seperti Allah. Seakan-akan kita ini diciptakan beda. Monster atau alien. Bapak Ibu pernah nonton film alien? Kepalanya panjang atau kakinya 5-8. Ternyata kita sama. Tetapi iblis memakai kalimat ini. Jadi kalau kamu makan buah itu, engkau akan seperti Allah. Jadi seakan-akan kita ini bukan seperti Allah. Jadi iblis memakai kalimat yang pertama di Kejadian 26 ayat 27. Itu iblis memakai manipulasi kalimat ini supaya kita apa? Seperti Allah. Ternyata memang kita ini sudah dahulunya diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Tetapi iblis memakai kalimat ini.
Dan akhirnya kita tahu bersama-sama Adam dan Hawa jatuh karena apa? Melanggar perintah Allah. Iblis memanipulasi kalimat ini. Iblis mengacau balaukan pikiran mereka supaya apa? Mereka memakan buah ini. Seakan-akan iblis berkata, kamu harus makan buah ini supaya bentuk wajah dan face semuanya itu seperti Allah. Sedangkan kita lihat di Kejadian 26-27 jelas kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita lihat ternyata pernyataan yang sama yang dipakai iblis di Kejadian di zaman perjanjian lama itu juga sama. Iblis juga memakai kalimat yang sama di perjanjian baru. Kita akan melihat di mana iblis menjatuhkan manusia yang kedua, Adam kedua. Kita lihat. Nah di sini kita lihat dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-21. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah salah satu bentuk kalimat deklarasi. Deklarasi dari Allah kepada Yesus saat Yesus dibaptis di sungai Jordan. Setelah Allah melihat Yesus dibaptis di sungai Jordan. Dan Allah berkenan ke atasnya. Dan dia mendeklarasikan, engkau anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Nah setelah Yesus dibaptis di sungai Jordan, Yesus melakukan perjalanan yang kita tahu bersama-sama ke padang gurun. Apa? Berpuasa berapa? 40 hari. Next kita akan lihat. Ini Lukas 3. Kita lihat di Lukas 4 ayat 3. Nah setelah Yesus dibaptis, Yesus berpuasa 40 hari lamanya di sana. Lalu datanglah iblis dengan pencobaan yang sama. Memanipulasi kalimat yang sama di ayat yang pertama. Di pencobaan yang pertama di Adam dan Hawa. Lalu Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah iblis datang dengan sosok dan dengan kalimat yang sama untuk memanipulasi, untuk menipu. Dengan apa? Dengan berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Padahal kalau kita lihat yang sebelumnya, jelas-jelas Allah sudah berkata apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yes, ayat 3 udah jelas. Tetapi ayat 4 sini, iblis memakai kalimat itu lagi. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau batu itu tidak menjadi roti apa? Iblis akan bilang gimana kira-kira? Oh berarti engkau bukan anak Allah. Karena engkau tidak menjadikan batu itu roti. Yes? Nah Tuhan tahu, Yesus yang adalah 100% manusia, di muka bumi itu dia tahu bahwa ini pencobaan yang dilakukan di perjanjian lama di mana Adam pertama jatuh, dan dia tahu dan dia meresponnya dengan kalimat yang luar biasa. Kita tahu bahwa setiap manusia hidup bukan dari roti tetapi dari firman Allah yang hidup. Nah, saya nggak bahas itu, tetapi kita lihat di sini bahwa jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Artinya apa? Seakan-akan iblis ini menentang atau berkata, kalau kamu nggak melakukan itu berarti kamu bukan anak Allah dong. Tetapi di sisi lain kalau Yesus bisa saja melakukan itu, batu bisa menjadi roti. Tetapi kalau batu itu menjadi roti berarti visi perjalanan Yesus, callingnya, panggilannya bisa-bisa berhenti sampai di situ. Karena apa? Panggilan Yesus bukan dari situ. Panggilan Yesus itu sampai di kayu salib. Mati di kayu salib itu panggilan Yesus, visi. Ya, supaya apa? Kita diselamatkan. Jadi apa? Iblis memakai kalimat yang pertama, memanipulasi berita untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Sama iblis pakai juga di sini untuk menjatuhkan Yesus yang adalah 100% manusia waktu itu. Tetapi kita lihat bersama-sama bahwa luar biasa Tuhan Yesus bisa memakai di mana mengutip perjanjian lama di bilangan bahwa jika manusia hidup dari roti, apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Artinya makanan. Saya bahasakan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, iblis selalu memanipulasi berita hoax, fake news. Iblis selalu memanipulasi berita. Kadang dalam bisnis, kadang dalam usaha. Iblis selalu berkata, oh iya, kamu kan sudah dinubuatkan sama Pak Pendeta. Kamu kan sudah dinubuatkan. Kamu akan menjadi pengusaha sukses. Sampai sekarang mana? Mana janji itu? Mana? Alkitab mencatat, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Tapi mana sampai sekarang? Iblis menuduh. Iblis akan berkata bahwa mana firman Tuhan itu? Mana? Iblis memanipulasi berita itu. Kita akan next lanjut.
Oleh sebab itu, next. Nah, kita akan lihat, 2 Korintus. Ini keren kalimat ini. Bapak Ibu, foto yang itu saya ambil di Google. Itu salah satu kota di Amerika, di Philadelphia. Itu di mana dijuluki sebagai kota zombie. Ya, kota zombie. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film-film zombie, nah ini dijuluki sebagai kota zombie. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu pada umumnya mereka itu adalah pecandu narkoba, pecandu heroik. Jadi kita kalau ke sana melihat di video di YouTube, itu ternyata manusia di sana itu jalannya tuh kayak zombie. Jadi mereka mengkonsumsi obat-obatan tuh mereka gak berdaya, pikiran mereka dibutakan. Itu foto backgroundnya itu saya ambil. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran alam. Artinya apa Bapak Ibu? Iblis memanipulasi berita supaya pikiran kita tuh berkata bahwa oh iya ini benar enggak? Oh iya ini benar enggak? Oh iya ini saya sudah dijanjikan firman Tuhan loh, engkau akan naik terus, tapi sampai sekarang enggak ada. Engkau jadi kepala tapi sampai sekarang enggak ada. Engkau bukan ekor, engkau kepala, tapi sampai sekarang enggak ada. Katanya usahamu akan maju. Katanya firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sekarang enggak ada. Di mana janji itu? Iblis berusaha mengacau balaukan pikiran kita. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Kolose. Next, kita akan lihat jemaat di Kolose apa? Firman Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengan tegas Paulus berkata kepada jemaat di Kolose. Karena apa? Jemaat di Kolose ini waktu pada zaman itu mereka adalah berpikir tentang hal-hal kedagingan di sisi lain. Oke, datang kepada Tuhan melayani, tetapi ada waktu-waktu tertentu mereka berpikir tentang pertengkaran antara pemimpin satu sama yang lain. Gitu. Makanya Paulus dengan tegas berkata, jangan sampai iblis memanfaatkan pikiran-pikiran jasmani kita untuk membuat kita gagal dalam panggilan hidup kita. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas berkata, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kita lihat sama halnya Paulus dengan tegas juga konfirmasi berkata kepada jemaat di Filipi 4 ayat yang ketiga. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, foto ini keren ya. Ini waktu saya masih belum ganteng, sekarang udah ganteng. Tambah manis sekarang ya. Saya ambil. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, wow, dari kisah ini kita melihat bahwa iblis itu adalah bapa pendusta, bapa pembohong, bapa pemberi hoax. Kita nggak suka sama yang namanya hoax, apalagi orang-orang yang tukang-tukang tipu ya. Dan iblis adalah bapa itu. Jadi sampaikan kiri kanan, jangan ada hoax. Haleluya, jangan ada hoax. Dan saya melihat Bapak Ibu, banyak dari kita saya renungkan dan saya dikasih rema. Oh iya Tuhan, kalau pikiran kita fokus pikirkan tentang perkara atas, perkara surga, maka kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran duniawi ini. Kadang anak-anak muda sekarang, saya senang teman-teman muda di sekolah misi kami, banyak yang anak-anak muda, mereka memberi diri untuk betul-betul melayani, mereka mengambil satu sikap keputusan yang betul mau diperlengkapi. Kenapa? Karena apa? Iblis di zaman-zaman ini berusaha untuk menjatuhkan dengan berkata apa? Hey, kamu kejar visionmu, itu bantu vision. Kamu kejar visionmu. Ngapain kamu sekolah-sekolah Alkitab? Ngapain kamu belajar firman Tuhan? Kan nanti kalau udah dewasa kan bisa umur 30 atau 40 tahun. Kamu masih muda loh, kamu bisa masih berfoya-foya sama teman-temanmu, jalan-jalan. Iblis membuat pikiran kita seakan-akan
kita nggak boleh begitu melakukan firman Tuhan, nggak boleh lebih belajar lagi mengenal Tuhan. Karena apa? Iblis nggak mau tuh orang mendengarkan firman Tuhan, apalagi tentang Injil, orang nggak mau. Jadi saya melihat di sekolah misi kami banyak anak-anak yang punya hati untuk betul-betul melayani Tuhan. Mereka masih usia di bawah. Itu membuat saya wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini iblis selalu berkata bahwa iblis selalu menyebarkan berita hoax di tengah-tengah kita. Ngapain pergi ke kebaktian? Ngapain ke gereja? Kan di rumah juga kita bisa nonton live streaming dan lain-lain. Ya kan? Firman Tuhan dengan jelas berkata jangan jauhi peribadatan. Yes, perkumpulan. Tetapi iblis berusaha. Kenapa? Karena semakin kita jauh daripada dari persekutuan, kita akan semakin hilang. Perlahan-lahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat bagaimana cara bekerja iblis memutarkalikan fakta, berita-berita hoax. Mari sama-sama kita lebih lagi. Bahwa kita tahu caranya ini, kita bisa berkata kepada pikiran kita, tidak, saya mau pergi beribadah, saya mau menyembah Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jikalau ada berita hoax di tengah-tengah kita, jikalau ada berita yang kurang enak di tengah-tengah kita, kita belajar untuk berserah. Kita belajar untuk datang kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu-waktu ini sulit Bapak Ibu. Setiap pekerjaan terasa berat. Tetapi seketika kita datang ke hadirat-Nya, kita diberi satu kekuatan yang baru. Satu kuasa yang baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh-sungguh kau ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, malam hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Jangan sampai kita kalah dengan iblis. Jangan sampai kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Haleluya. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis, oleh godaan iblis. Haleluya. Biarlah kita merenungkan kehidupan kita. Biarlah kita sadar bahwa hanya berita firman Tuhan yang sanggup membawa kita di dalam kemenangan, di dalam keselamatan. Haleluya. Haleluya. Jangan takut, jangan gentar, sebab Allah di sisiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat sekali lagi katakan tak usah, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah datang mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, supaya kami Tuhan lebih berhati-hati lagi Tuhan. Karena iblis Tuhan, dia selalu ingin mempengaruhi kami Tuhan. Dia ingin selalu memanipulasi apa yang ada di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi semuanya Tuhan. Sehingga Tuhan, kalau ada berita-berita yang tidak baik, kalau ada berita-berita yang tidak benar Tuhan, Roh Kudus Tuhan memberikan kami Tuhan, supaya kami Tuhan memberikan kemampuan kepada kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh Tuhan mengerti mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan kedepannya Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada saat malam hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita terima membuat kita semakin bijak, membuat kita semakin meminta hikmat dari Tuhan, agar kita tidak mudah dikecohkan oleh segala macam tipu daya iblis yang akan membuat kita keluar dari relnya Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak untuk pelayanan ya dari sekolah misi, namanya apa nih?
Oke, iya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Ondang ya, yang saat ini bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan stafnya. Terima kasih sekali, luar biasa ya, pada saat malam hari ini kita diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan.